Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu. Senang sekali hari ini kita ketemu lagi di acara Eling Lan Awas. Hari ini kita ngomong tentang religiusitas dan spiritualitas. Punya kemiripan, punya kedekatan di antara dua istilah ini. Keduanya membicarakan dimensi batin yang lebih dalam. Kalau dimensi batin itu, yang lebih dalam itu, dikaitkan dengan agama atau religion, disebut religiusitas. Kalau bagian dunia batin yang lebih dalam itu dibicarakan secara netral, itu disebut spiritualitas. Jadi seorang ateis ya bisa spiritual meskipun tidak religius. Kita yang beragama bisa berreligion, bisa beragama, tapi belum tentu juga mengakses atau terhubung dengan dunia batin yang lebih dalam. Ya, beragama, berreligion bahasa Inggrisnya, tapi belum tentu religius. Gak ada jaminan itu. Nah, di sini penting untuk membedakan, karena beberapa orang di Amerika itu, di kalangan anak-anak muda, di zaman saya muda dulu, ada ungkapan yang berbunyi begini, I am spiritual but not religious. Aku spiritual tapi nggak religius loh. Berarti aku merasa terhubung dengan dunia batin yang lebih dalam, tapi aku tidak berafiliasi, tidak bergabung, tidak termasuk dalam kelompok agama tertentu. Nah, semoga pada bisa membedakan ya antara spiritualitas dan religiusitas. Begitu tekstur kasarnya, gambaran kasarnya. Sekarang, apakah agama terhubung dengan spiritualitas? Ya, pasti itu. Kalau kita melihat agama mengandung dua dimensi. Dimensi yang terlihat bisa disaksikan bareng-bareng, seperti ketika seseorang lagi ibadah di gereja, kan kelihatan itu. Itu dimensi luar namanya. Lagi sholat, lagi berlutut di candi, pura, wihara, memakai pakaian-pakaian yang berafiliasi dengan agama tertentu, yaitu kelihatan oleh semua mata. Suaranya yang Kristen membunyikan puji Tuhan, yang Islam membunyikan Alhamdulillah. Itu bunyi-bunyi yang kita semua bisa dengar kok. Nah, yang terlihat, yang terdengar seperti itu dimensi luarnya agama. Ada dimensi lebih dalam dari itu, lebih halus dari itu, dan itu mulai bisa diakses ketika kita menutup mata. Matanya diarahkan ke dalam. Ya, boleh kamu sebut sebagai mata batin. Mata yang saya pakai sekarang ini ngelihat kalian di layar, ya ini mata eksternal.
ada mata internal, mata batin ke dalam. Melihat apa? Ya melihat suatu cakrawala batin yang punya level-level kedalaman. Dari yang dangkal seperti ngambek, marah, cemburu, ya itu masih dangkal lah. Lebih dalam dari itu, semakin dalam digambarkan semakin menenangkan. Semakin menenangkan digambarkan semakin dekat dengan roh. Bahasa Latinnya roh itu spiritus. Berarti kalau kamu semakin tenang, kamu semakin dekat dengan roh atau spiritus. Pengalaman semakin dekat dengan roh itu, itulah yang disebut pengalaman spiritual. Dalam perjalanan-perjalanan kita secara pribadi masuk ke dalam diri kita masing-masing untuk mendekati roh atau spiritus itu, ada pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang memukau, menarik perhatian, membuat kita tercengang. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu disebut pengalaman spiritualistis atau pengalaman spiritistik. Jangan dikacaukan dengan pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu pengalaman mendekati spirit, roh. Tapi kalau di antaranya itu kamu mengalami pengalaman-pengalaman yang aneh, membuat kamu terheran-heran sendiri, melihat sesuatu yang gak biasa kamu lihat dengan mata biasamu, mendengar sesuatu yang gak biasa kamu dengar dengan telinga biasamu. Nah, itu pengalaman-pengalaman spiritualistis atau pengalaman spiritistik. Seringkali disebut juga dengan pengalaman paranormal atau pengalaman supranatural. Pengalaman-pengalaman seperti itu mencengangkan, tapi bisa mengganggu perjalanan spiritualmu. Nah, bedakan. Pengalaman spiritistik bisa mengganggu perjalanan spiritualmu. Paham ya? Artinya, pengalaman-pengalaman yang sifatnya paranormal, supranatural, itu bisa membuat kamu tercengang akan dunia batin yang lebih dalam. Tapi hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Dia bisa menggoda kamu supaya berlama-lama memperhatikannya. Setelah itu kamu dibungkus sampai kamu lupa perjalanan spiritualmu. Orang-orang spiritual tulen, orang-orang spiritual murni, itu berjalan menuju diri terdalamnya, berjalan menuju sumber ketenangan dalam dirinya sendiri dengan menjaga konsistensinya, menjaga dirinya sendiri supaya tidak goyang-goyang, ditarik-tarik, digoda-goda, dibujuk-bujuk oleh pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, karena itu bedakan secara jelas ya. Apa itu pengalaman religius, pengalaman dunia batin yang dialami oleh orang-orang beragama, berreligion. Pengalaman spiritual, pengalaman tentang dunia batin yang lebih dalam yang bisa dialami oleh siapapun, baik yang beragama maupun yang tidak beragama. Pengalaman paranormal atau supranatural itu pengalaman yang bisa ditemui dalam perjalanan spiritual kita masing-masing.
Nah, istilah-istilah itu dibedakan ya. Mudah-mudahan semuanya kita yang beragama, berreligion, benar-benar lewat agama kita pelan-pelan berjalan menuju ruh, bahasa Arabnya, atau spiritus, bahasa Latinnya. Terserah mau pakai yang mana. Kalau kamu pakai istilah ruh, pengalaman yang lebih dalam itu disebut pengalaman rohania. Kalau kamu pakai kata spiritus, pengalaman yang lebih dalam itu disebut pengalaman spiritual. Begitu, semoga ini membuka cakrawalamu bahwa ada dunia batin yang lebih dalam dan paling dalam. Jaga dirimu dalam perjalananmu. Jangan sampai perjalanannya yang dekat-dekat aja. Kasihan. Karena yang dekat-dekat itu nggak akan memberimu kebahagiaan. Malah hanya akan menggelisahkanmu. Begitu ya? Mudah-mudahan paham. Terus kejawen. Ya, sejauh itu dirasakan sebagai pengalaman akan dunia batin yang lebih dalam, dan orang yang mengalaminya itu memancarkan kebaikan pada orang sekitarnya. Apa yang salah dengan itu? Kalau kamu kejawen terus kemudian buahnya kamu nyakiti orang, ya ada yang salah dengan kejawenmu. Bukan hanya kejawen itu kan agama lokal. Agama besar pun seperti itu, Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Kalau aku kemudian masuk ke dalam agama itu, dan aku memancarkan sesuatu yang menyakitimu, ada yang salah dengan caraku beragama itu. Jadi agama menjadi bermutu ditentukan oleh orang-orang yang beragama itu sendiri, seberapa dalam dia masuk ke dalam dirinya sendiri. Maksimal yang kita bisa lihat adalah pancarannya, buahnya, menenangkanmu dan ketenanganmu dirasakan oleh orang-orang sekitarmu, membahagiakanmu dan kebahagiaanmu dirasakan orang-orang sekitarmu. Membawa manfaat lah intinya. Itulah pengalaman religius yang dalam ya. Kamu melakukan sesuatu, orang lain merasakan manfaatnya. Keberagaman kita itu pada ujungnya dilihat dari buahnya. Apapun agamanya buatku, kalau dia memancarkan buah yang bagus ya asik-asik aja buat aku dinikmati. Leluhurmu di timur sini, termasuk di Indonesia ini, adalah orang-orang yang akrab dengan dunia spiritual, dunia ruhania itu. Leluhurmu menyisakan peninggalan-peninggalan, jejak-jejak yang bagus bagi yang mau meneruskan. Mereka bisa tampil dalam banyak wajah kok. Wajah sufi, wajah yogi, wajah pertapa, wajah penjual, wajah manusia biasa, tapi yang tadi itu kamu lihat buahnya ya. Kamu lihat kadang-kadang ada di tengah-tengahmu, hidup bareng kamu, kayak kamu juga berpakaiannya, tapi mereka punya pancaran spesial. Nah, dari orang-orang seperti itu ya kamu perlu belajar
dunia batin yang lebih dalam. Kalau psikologi itu juga mempelajari dunia batin, kamu perlu periksa lagi. Psikologi itu dunia batin yang lebih dalam atau kurang dalam? Kalau kurang dalam berarti kamu punya kesempatan memperdalamnya lewat orang-orang yang aku sebut tadi ya. Gitu ya.